Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Dan yang viral menggeledah tas siswi. Nah, hal ini pun menuai banyak kritikan ya. Bahkan Gibran dicap langgar privasi geledah tas murid perempuan. Gue kadang-kadang aneh juga sih. Dia ini wakil presiden ya kan. Wajar lah kalau misalnya dia adalah guru atau guru BK gitu yang biasanya meriksain tas muridnya gitu kan. Lah ini dia sendiri yang meriksa dan membuka tas tersebut gitu loh. Ya namanya tas kan ya privasi lah, ada barang-barang yang mungkin memang tak perlu juga gitu diperlihatkan ataupun dilihat orang lain. Seperti yang kita lihat di akun X, ini tweetan dari Democracy News. Parah, Gibran dicap langgar privasi saat geledah tas murid perempuan. Komentarnya, maklum bukan guru, apalagi guru, SMP aja enggak. Ini dia nulis loh. Pekerjaan guru BP kok iyo direbut Wakil Presiden Republik Indonesia Raya. Pak Wapres ditanya sebutkan 6 suku dari 470 suku yang ada di NKRI saja tidak bisa. Jangankan melanggar privasi siswa di sekolah, MK aja dilanggar, bener-bener asli. Aduh, yang palsu cuma. Kemarin kerah baju anak sekolah ditarik seperti preman, sekarang geledah tas. Sudahlah Anda diam saja, jauh lebih baik nikmati kehidupan semu di Istana Wapres. Makan gratis dan fasilitas negara lainnya yang didapatkan seorang wapres. Nah ini soal kemarin Gibran yang menarik siswa itu ya, itu ternyata Gibran itu memegang bahunya untuk mengangkat si anak tersebut gitu dan menanyakan soal kacamatanya, apakah kelihatan gitu guys. Jadi bukan ditarik gitu guys ya, dan bukan memarahi juga kok. Gibran tahu adab enggak? Tas itu privasi, anak putri biasa bawa softtek kalau sudah jadwal haid, mending main layangan di belakang sekolah. Harusnya izin dulu siapapun pemilik tasnya, cewek atau cowok. Ya itulah sebagian komentar netizen ya. Oke, kita lihat langsung ke videonya. Jujur saya nggak habis pikir, ada seorang wakil presiden tiba-tiba masuk ke dalam kelas, kemudian mengambil tas milik seorang siswa perempuan dan isinya dibongkar begitu saja, tanpa ada permisi sama sekali. Harusnya kan bisa permisi terlebih dahulu, atau yang membuka tasnya itu adalah siswa perempuan itu. Jadi bukan main bongkar seperti itu. Emangnya apa yang dicari? Apa mau mencari ijazah? Nah, atau mau mencari apa? Ya, mungkin inilah hasil dari limbah konstitusi, hasil dari mengacak-ngacak konstitusi. Makanya kau anak itu disekolahin, bukan disuruh nyalon sini, habis itu disuruh Makanya sekolahkan seperti orang-orang ini, biar dia nanti pas ikut nyalon tuh berharga dia. Ini enggak, entah apa kerjanya. Aduh, si bapak bisa ayah. Jadi gimana nih soal ijazah Pak Gibran ini? Apakah asli ataupun palsu? Tapi sudah diubek-ubek nih oleh Bung Roy Suryo CS ya. Tapi gua salut juga nih sama Bung Andi Azwan nih yang terus membela ya, sampai ngotot, urat lehernya sampai kelihatan loh kalau pas ngotot itu. Aduh, gue kadang gak habis pikir nih, gimana cara belanya ya. Kita lanjut. Mas Gibran sudah ditakdirkan Tuhan untuk jadi presiden 2029 dan 90% rakyat Indonesia mengaminin. Aminin aja lu sendiri. Rakyat Indonesia yang mana? Ini nih orang-orang nih yang begini-gini nih, kita lagi fokus ya, kita lagi fokus supaya DPR bekerja lebih baik lagi ya, malah ngomong-ngomongin Gibran menjadi presiden. Nah ini nih ya, hati-hati ya teman-teman, kalian jangan terprovokasi. Berkali-kali ya saya katakan, jangan terprovokasi demo-demo ini untuk melengsarkan Pak Prabowo. Orang-orang seperti ini nih akan bertepuk tangan ya, akan memancing di air keruh ya. Hati-hati kalian semuanya, jangan sampai Pak Prabowo itu dilengsarkan gara-gara mereka mempunyai nafsu yang kuat untuk mengangkat Gibran jadi presiden. No. Jangan sampai itu yang harus kalian pikirkan. Mendingan kita dipimpin oleh Prabowo, ya. Udah 3 kali tuh diundang di acara-acara nggak pernah dateng. Takut ditanyain kali yang dia nggak bisa jawab. Namanya juga sekelas sepeda listrik. Mana bisa jauh, paling muter-muter di gang doang. Coba kalau motor touring. Kemana ya ayo? Sudah 3 kali mangkir panggil, alasannya ada acara di sono, acara di sini. Takut kali ditanyain yang sama mahasiswa atau sama orang-orang pinter. Lagian orang belum matang pohon
Udah dipetik ya begitu jadinya dah. Di jus nggak bisa, dirujak mules. Belimbing sayur, asem, kecut, gampang rontok. Kemarin komunitas Jokowi lover ngomong kalau AHY harus mikir 7 kali bisa bersaing dengan Gibran di 2029. Sekarang ini nih termul. Hei, mul termul. Terus termul. Aduh, lu tuh ya. Lu nyari sensasi tuh nggak habis-habis ya. Sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Cari sensasi ini gagal, kamu cari sensasi lain. Walah, mul termul. Tuh, sampai cucu saya nih. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak gara-gara baca ini. Cucu saya tuh sampai teriak-teriak. Sini Akbar, sini. Nih. Nih, sampai teriak-teriak ini. Ya, itu termul ya. Termul bilangnya yakin Gibran bakal jadi presiden. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik. Jadi di sini teman-teman, mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, di sini teman-teman disampaikan mungkin dia kebiasaan waktu sekolah yang dibawa dalam tas isinya itu gen-gen ataupun game. Jadi Wapres tidak mengerti etika, inikah hasil revolusi mental PKL. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Gibran geledah tuh lemari bapak lu, cari ijazah bapak lu, terus tunjukin ke publik ataupun ke umum. Jadi kalau kualitas Wapres didikan Jokowi dan didikan termul. Nah, di sini Wapres terbaik sepanjang sejarah versi Syade Armando yang ditelanjangi masa. Jadi wala Jokowi dan Anwar Usman, ya. Keterlaluan banget kualitas Gibran, kosong, otaknya kok dipaksakan jadi Wapres, semakin memalukan di kancah dunia internasional ini. Nah, laporkan polisi termasuk perbuatan tak menyenangkan, ya. Beraninya sama anak sekolah coba sekali ke kampus, jadi pasti cari softtek. Jadi di sini teman-teman, pelongo-pelongo lulusnya aja cuman SD, ya. Rakyat NKRI rugi banyak hasil ataupun ngasih gaji Wapres kok malu-maluin, ya. Jadi kualitas wakil presiden Indonesia yang sangat memalukan. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Gibran sudah merusak kualitasnya, sudah tidak layak Wapres, kerja tanda tujuan, ya. Sungguh keterlaluan, hak orang diutak-atik, rakyat rugi kasih gaji besar, kerjanya cuma lihat sana sini, ya. Jadi Gibran cocok jadi security di sekolah buat periksa tas perempuan-perempuan. Nah, mungkin kepingin sekolah lagi ataupun kepengen sekolah lagi agar bisa dapat 174 5 tahun lagi. Jadi harusnya dicari itu ijazah bapaknya. Jadi gak pantas anak keturunan komunis merizai begitu saja. Nah, kelakuan Wapres sangat memalukan. Lebih baik mundur, rakyat sudah muak sekarang. Jadi seorang Wapres tapi etikanya di mana itu Gibran? Nah, teman-teman diteruskan di sini disampaikan, ya si Gibran ini udah kenapa ya? Sudah banyak kali dibilang ijazah dia dan ayahnya tidak ada di Santo Yosef. Coba cari aja ya di Santoloyo mungkin ada di situ. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Jokowi dan Iriana itu apa tidak nyadar kemampuan otak anaknya toh? Kayak gitu kok dibangga-banggakan jadi pemimpin di pemerintah blok-blok. Jadi coba Gibran suruh nyanyi Indonesia Raya. Kalau tidak hafal lagu Indonesia Raya, pecat saja. Jadi kebanggaan termul. Nah, diteruskan di sini teman-teman, Wapres on bikin malu sedunia. Gak punya etika. Jadi seharusnya berdialog sama siswa, bukan ngerazia sekelas menteri, ya. Kok begini jadinya? Jadi Wapres paling konyol di dunia. Seperti si Gibran katanya di sini. Nah, kurang kerjaan, kalau gak bisa kerja, udahlah mundur saja, ya. Jangan bikin malu rakyat Indonesia karena punya wakil presiden yang gak jelas seperti ataupun yang gak bisa kerja gini. Nah, teman-teman di sini diteruskan terlihat kayak preman ataupun preman yang lagi menarget korbannya asal rampas dan buka-bukaan orang milik korbannya, parah banget. Nah, kalau SDM rendah pasti percaya dengan narasi-narasi seperti ini. Beda dengan orang cerdas pakai logika dan otak waras. Nah, teman-teman diteruskan di sini, salam dari adakah ini adab dan tingkah laku yang mewakili presiden? Pantas saja
Jika ditanya soalan jawaban yang bakal diberikan pasti kagak nyambung Wapres abal-abal. Nah, diteruskan di sini teman-teman. Si Gibran lagi cari ijazah bapaknya yang lulus pasar pramuka. Nah, harusnya si Gibran mau membuka tas siswi izin dulu ya kepada siswa tersebut. Jangan main buka-buka saja dong, kelihatan arogannya nanti. Nah, teman-teman di sini kok bisa ya seorang Wapres bisa sebegitunya, sudah parah banget. Jadi si Gibran lo datang ke kampus diskusi sama mahasiswa berani gelo ya. Nah, diteruskan di sini teman-teman, guru laki-laki pun tidak boleh menggeledah tas anak-anak ataupun tas cewek-cewek kecuali ada izin ataupun pemberitahuan, karena takutnya ada rahasia ataupun hal yang sensitif milik perempuan untuk diketahui cowok ataupun orang lain. Tetapi si Gibran beraninya ya. Jadi asli lucu sekelas Wapres kok kerjanya cuma gini aja, nasib-nasib model gini difasilitasi negara mubazir. Inilah akibat gagasan ibu yang bikin rusak aturan negara ataupun Gibran. Nah, minta bongkar gedungnya karena plafon ruang kelas rusak baru tak menjadi polemik. Nah, teman-teman di sini kasihan Mas Gibran nasibnya seperti ini ya. Aku sarankan ke Kuil Solim saja Mas, belajar kungfu nanti. Kalau lulus dari Solim ijazahnya bisa dibuat ngejar kungfu di Indonesia daripada jadi Wapres pelongo-pelongo. Maaf ya, berani cuman saran ini. Nah, diteruskan di sini teman-teman para netizen, inilah Mas Wapres terbaik yang bisa membuka 19 juta lapangan kerja ya. Nah, jadi di sini teman-teman gini nih, kalau guru bapak lagi training pasti S1-nya agak kaleng-kaleng Samsul ya. 11-12 anak sama bapak sama-sama aja ya. Jadi para pendukung masih saja percaya dengan kualitas wakil presiden yang tidak bisa apa-apa di mata rakyatnya. Yang lebih baik mundur saja daripada jadi bahan hujatan rakyat. Jadi itu urusan gurunya periksa atas siswa, bukan urusan si Gibran. Nah, anehnya bangga ya anak muda jadi wakil presiden tapi yang gak pelongo-pelongo ya. Jangan belum matang dan diangkat, kalau belum matang ya pasti magel. Ada jutaan anak pintar tapi ngapa yang pelongo-pelongo yang diangkat ya. Nah, di sini teman-teman diteruskan, di sini disampaikan ya. Wapres ngawur, kerjaan tak beretika buat malu gitu. Nah, Wapres merangkap guru BK yang rahasia tas siswa di sekolahan Gibran ke kampus pasti menceret-ceret dia. Jadi sok berkuasa tapi gak ada mutunya sama sekali. Sebentar lagi kedudukannya digantikan Najwa Shihab. Nah, bagaimana dia punya etika sementara dapat Wapres saja melanggar etika? Kalau manusia sehat dan cerdas gak mungkin setuju dengan Gibran ini, orang cuma polong-polongo doang. Nah, diteruskan di sini teman-teman, wakil presiden kok geledah tas siswa? Apa perlunya gak ada cara lain yang lebih bermutu? Mungkin waktu kunjungan ya sedang pusing belum minum obatnya gitu. Nah, di sini teman-teman, orang kalau pernah sekolah gak tahu bahwa dia sudah melanggar tata tertib sekolah ya. Jadi teman-teman di sini disampaikan, Gibran bagaimana kalau tas bini lu dikuek-kuek security mal. Jadi diteruskan di sini teman-teman, yang berhak buka tas siswa di kelas itu wali kelas, guru ya. Bukan juga berhak bongkar tas kecuali terkoordinasi dengan wali kelas ya. Tapi baru kali ini di Indonesia punya Wapres dagelan wes angel-angel ya. Jadi itu kerjaan guru dan satpam sekolah. Kalau urusan Wapres jauh lebih besar daripada seorang guru SD. Nah, diserang direndahkan tapi Wapresku tetap tegar kerja nyata untuk rakyat. Wapres terbaik sepanjang masa. Calon presiden masa depan dicintai rakyat, mayoritas dibenci sekelompok kecil. Hidup Wapresku. Nah, kalau yang dibuka-buka tas kutuk protes Gibran langsung kencang. Nah, ini orang pendidikan di keluarganya dahulu gimana ya. Kalau tidak memposisikan dirinya, siapa etikanya? Jadi di sini usir saja Bu Gibran. Ngapain dia periksa tas orang tanpa izin? Dasar kurang pendidikan, harusnya permisi dulu kalau mau periksa tas orang.